Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tanya dari kelas G dengan NIM 20503010111187. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai PPT saya yang berjudul Implementasi Pancasila dalam Membentuk Karakter Bangsa, yang saya ambil dari resume saya yang saya ambil dari jurnal yang berjudul Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara dan Implementasinya dalam Pembangunan Karakter Bangsa yang dibuat oleh Sultan Syahrir Zabda. Sebelum mulai, saya ingin memperlihatkan di sini ada 3 gambar, ada tawuran fajar, ketidakadilan, dan korupsi. Lewat gambar ini kita pasti sudah tahu dan pasti sudah sadar juga kalau ketiga hal ini tidak termasuk karakter yang dicerminkan dalam Pancasila. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai karakter bangsa. Yang pertama itu ada pengertian secara umum. Pengertian karakter bangsa secara umum merupakan gagasan besar yang dicetuskan para pendiri bangsa karena sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa dan nuansa kedaerahan yang kental, bangsa Indonesia membutuhkan kesamaan pandangan tentang budaya dan karakter sebagai bangsa. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang kedua, ada pengertian menurut Furkon. Ini merupakan ahli. Menurut beliau, karakter bangsa ini merupakan kualitas mental atau moral, kekuatan moral seorang bangsa, warga bangsa mampu berperilaku berbasis nilai dasar bangsa dalam wujud kegiatan hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia di segala bidang. Lalu selanjutnya, ini ada tujuan pembangunan karakter bangsa. Tujuan yang utama dari pembangunan karakter bangsa itu adalah untuk membentuk generasi bangsa yang tumbuh dan berkembang dengan karakter yang bernafaskan nilai-nilai Pancasila, nilai luhur, adat, dan agama. Lalu tujuan lainnya yaitu untuk menjadikan lingkungan sekitar menjadi aman, damai, dan terkendali. Di sini ada nilai-nilai kemanusiaan yang membangun karakter menurut sastra Prateja pada tahun 98. Itu ada 5 nilai. Yang pertama, hormat menghormati terhadap keyakinan religius orang lain. Yang kedua, hormat terhadap martabat manusia sebagai pribadi atau subjek yang tidak boleh diredukasi sebagai objek. Lalu yang ketiga, kesatuan sebagai bangsa yang mengatasi segala sektarianisme. Yang keempat, nilai-nilai terkait dengan demokrasi konstitusional. Dan yang kelima, keadaan sosial atau persamaan. Lalu selanjutnya, di sini ada keberadaan Pancasila secara historis dan secara kultural. Yang pertama, Pancasila sebagai historis, itu berarti sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia, Pancasila itu telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Nah, dengan ini, bangsa Indonesia berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki prinsip yang tersimpul dalam Pancasila. Sedangkan Pancasila secara kultural yaitu bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai dasar negara Pancasila ini merupakan hasil karya bangsa yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Nah, dalam konteks ini, maka lebih baik apabila Pancasila itu diimplementasikan sebagai budaya perilaku dalam bermasyarakat, sehingga bisa menjadi kebiasaan baik pula untuk generasi-generasi selanjutnya. Pancasila menjadikan nilai-nilai dasar negara untuk dapat tercermin dalam perilaku hidup dan kehidupan setiap orang anggota masyarakat. Dan jika nilai Pancasila telah terimplementasi dalam karakter setiap orang, secara otomatis akan membudaya dalam perilaku masyarakat bangsa dan penyelenggara negara. Hal ini jelas karena kalau kita sebagai mahasiswa bisa menunjukkan karakter bangsa yang baik, kita akan memberikan contoh untuk generasi-generasi selanjutnya, dan lama-lama juga bisa menjadi budaya di negara kita sehingga karakter Pancasila ini bisa terus ada dalam negara kita Indonesia. Mungkin setelah mengetahui semuanya tadi, teman-teman bertanya bagaimana contoh
pengimplementasian sila Pancasila yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa. Jadi, yang pertama itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kita bisa melakukan pengimplementasiannya dengan cara bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang pasti dengan menjalankan perintah agama masing-masing. Lalu yang kedua, saling menghormati atau toleransi antar umat beragama, dan mengamalkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bisa mengimplementasikan sila ini dengan memiliki sikap saling menghargai hak dan martabat setiap orang, menghargai kesetaraan dengan kehidupan yang layak, hak politik, hukum, dan semua yang telah ditulis dalam undang-undang tanpa melihat ras, suku, dan agama orang lain. Lalu yang ketiga, Persatuan Indonesia. Kita bisa melakukan pengimplementasian dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri, bersedia untuk bekerja sama, gotong royong, rela berkorban bagi bangsa dan negara, dan mencegah terjadinya konflik di masyarakat yang kita bisa lakukan dengan cara stop membagikan berita hoax yang dapat menimbulkan perpecahan. Yang keempat, perakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan perwakilan, yaitu dengan mengatasi masalah dengan musyawarah dan tidak memaksakan kehendak seseorang serta menghargai pendapat orang lain. Dan yang kelima, yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa kita terapkan dengan pengimplementasian sikap kita dengan bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan tidak melakukan pemerasan terhadap orang lain, suka bekerja keras, dan menolong orang lain dengan tidak memandang latar belakang orang tersebut. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia di Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Lalu yang kedua, kita tahu bahwa Pancasila mengandung pedoman-pedoman yang baik untuk karakter bangsa kita. Maka dari itu, kita juga harus mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari sila yang pertama sampai sila yang kelima. Nah, lewat perwujudan nilai-nilai karakter yang kita kembangkan dari Pancasila itu, dapat membuat karakter itu melekat dalam diri dan menjadi budaya pula untuk generasi yang akan datang. Sebelum menutup presentasi, di sini saya ada mengutip kata-kata dari Henry Louis Bacon. Dia bilang, karakter adalah sesuatu yang lebih berarti bagi peradaban manusia daripada kebijaksanaan. Saya rasa itu sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan selamat siang.